wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adabu tilawatil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subuh hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali kajian adab kita. Tema kita subuh hari ini kita akan memulai tentang adab-adab bermuamalah, dalam arti adab-adab membaca Al-Quranul Karim. Kita mulai dari sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, absyiru, bergembiralah kalian. Absyiru, bergembiralah kalian, maksudnya para sahabat termasuk kita umatnya. Absyiru, gembiralah kalian. Fa inna hadzal Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini tarafuhu, satu ujungnya, diibaratkan tali. Al-Quran itu tarafuhu, satu ujungnya biyadillahi, ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maknanya ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarafuhu, sedangkan ujung yang satunya lagi, biaidikum, ada di dalam genggaman kalian. Jadi diibaratkan tali, satu ujungnya kita pegang, sedangkan ujung yang lain ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan itu fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Jadi eratkan pegangan kalian. Jika demikian, fa innakum, maka sesungguhnya kalian pastinya itu lan tahliku, tidak akan binasa, walan tadillu, dan tidak akan tersesat, ba'dahu abadan, selama-lamanya. Jadi innahu kitabullah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitabullah, ya, manzilatuhu kamanzilati munzilihi, maka perhatikanlah, tentu kedudukannya itu, ya, kedudukannya itu atau kemuliaannya itu adalah merupakan bahagian dari kemuliaan Allah, zat yang menurunkannya. Ya, wa ta'zimuhu, dan mengagungkan Al-Quran itu min ta'zimi qailihi, ya, merupakan bahagian dari pengagungan kepada zat yang mengatakannya atau menurunkannya. Wal adabu, dan menjaga adab, ma'ahu, bersama Al-Quran. Jadi menjaga adab kita ketika bersama dengan Al-Quran, ketika membawa Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, itu adabun ma'allahi subhanahu, merupakan bahagian dari menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, wahara bil muslim, sudah seharusnya lah bagi seorang muslim
ay yata'allam hadhil adab ya liyaltazimaha ma'a kitabillahil karim, ya agar mempelajari adab-adab ketika bersama dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah ayyaqsida bi qiraatihi wajhallahi ta'ala wa ta'allumi ahkami kitabih wa tanfizi amri rabbih bi tilawatil Qur'anil Karim. Jadi ketika kita hendak mulazamah bersama-sama dengan Al-Qur'an, apakah dengan membacanya atau mempelajari kandungan-kandungannya, maka semua itu hendaklah kita tujukan semata-mata untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innama yu'tar rajul ala qadri niyatih, bahwa seseorang itu akan diberikan pahalanya sesuai dengan kadar kemurnian atau keikhlasan niatnya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an, man qara'ah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, falyas'alillaha bih, maka hendaklah dia meminta kepada Allah dengan bacaan Al-Qur'annya itu. Minta kepada Allah dengan wasilah bacaan Al-Qur'an itu. Fa innahu sayaji'u, ini yang harus kita waspadai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa nanti setelah saya itu akan datang aqwamun, orang-orang, yaqra'una, mereka ini membaca Al-Qur'an, yas'aluna bihin nas, dan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sarana, sebagai alat untuk meminta-minta kepada sesama manusia. Rawahu At-Tirmizi. Ya, maknanya ikhlas membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna ala taharatim minal hadatsaini. Ya, hendaklah suci dari hadas yang kecil, hadas yang besar. Jadi taharah minal janabah, disuci, minal janabati, dari janabah, dari junub, wal haid wan nifas, haid dan nifas itu fardun, adalah wajib, ya, hukumnya wajib, liqiraatil Qur'ani, wajib untuk membaca Al-Qur'an, au massil mushafi, atau menyentuh mushaf, wa hamlihi, dan membawa mushaf. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, thumma qara'a syai'an minal Qur'ani, kemudian membaca Al-Qur'an, thumma qala, kemudian beliau bersabda, hakadha, boleh membaca Al-Qur'an, liman laisa bijunubin, bagi orang yang tidak junub. Fa ammal junub, adapun orang yang sedang junub, fala, maka tidak boleh, wala ayatan, meskipun hanya satu ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, tanziful fami bisiwaki wa ghairihi. Ya, ini termasuk adab membaca Al-Quran itu, mulut kita termasuk rongga-rongganya ini bersih, ya, dibersihkan dulu. Habis siwak, dengan bersiwak pakai gosok, kita gosok gigi. Kenapa? Li'annahu majra kalamillahi tabaraka wa ta'ala, karena
mulut kita itu adalah jalan yang akan dilalui oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah, Imam Qatadah, ini beliau ini seorang tabi'in, murid dari sahabat Abdullah bin Abbas, seorang pakar Al-Quran. Apa yang beliau katakan? Ma akaltu thawmah munzu qara'tul Quran. Semenjak saya sudah pintar baca Al-Quran, saya menghindari untuk makan as-thawm. As-thawm itu bawang putih. Jadi beliau mengatakan begitu. Semenjak saya pandai baca Quran, saya sudah menghindari untuk makan bawang putih. Nah, itu alasannya itu tadi itu. Karena selalu mengulang-ulang hafalan, ya, selalu mendaras. Nah, sedangkan mulut itu adalah jalan yang akan dilewati oleh Al-Quran. Ini kalam ini termasuk bahagian daripada adab kita kepada Al-Quran. Kemudian yustahabbu lil qari ay yajlisa mustaqbilal qiblah idza tamakkana min dzalik. Nah, posisi yang paling baik untuk membaca Al-Quran itu adalah duduk menghadap kiblat. Ini posisi yang paling baik. Meskipun demikian, wa yajuzu ay yaqra'ah. Seseorang itu boleh membaca Al-Quran qa'iman, dalam posisi berdiri boleh, masyian sambil jalan boleh, au fi firashihi sambil berbaring boleh, au fit tariqi ketika sedang di tengah jalan, au ala ghairi dzalika atau keadaan-keadaan yang lain diperbolehkan. Nah, yang penting itu adalah yang fardu atau yang wajib itu adalah suci dari hadas. Ya, semuanya boleh. Wa inka walahul ajru, dan tetap mendapatkan pahala, wa in kana dunal awwali, meskipun pahalanya itu tidak seperti kondisi yang pertama, yaitu duduk menghadap kiblat. Kemudian taharatul makan, ya, disunnahkan, ya, kita membaca Al-Quran di tempat yang bersih, wathiyabi, kemudian menggunakan pakaian yang bersih, watajammul, rapi, dalam keadaan rapi, berhias, wattatayyub, menggunakan minyak wangi, ya, isti'dadan, ya, sebagai persiapan limunajatillahi ta'ala, untuk bermunajah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bitilawati kalamihi, dengan membaca firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qiraatul Quran ma'an nadhri fil mushaf. Ini termasuk adab, adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Dengan melihat mushaf. Supaya apa? Litajtami alahu ibadatul qiraah wan nadhri. Supaya satu kali kita mendayung dua ibadah yang kita laksanakan. Yang pertama ibadahnya mata, memandang mushaf. Kemudian yang kedua ibadahnya lisan, membaca. Jadi mata memandang, lisan membaca. Maka berkumpullah dua ibadah. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, adimun nadhara fil mushaf. Ya, biasakanlah untuk suka melihat-lihat mushaf. Ya, dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tu a'yunakum hadzaha minal ibadah." U'tu, berikan juga, a'yunakum, mata kalian, hadzaha minal ibadah, bahagiannya dari ibadah. Ya, artinya
jadikan mata kalian sebagai sarana untuk beribadah, atau mata itu punya bahagian daripada ibadah-ibadah kita. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hadzuha minal ibadah? Apa bahagian mata kami dari ibadah itu, atau bagaimana mata kami itu beribadah? Qala, maka baginda Nabi bersabda, an-nadharu fil mushaf, memandang atau melihat mushaf Al-Quran. Selanjutnya at-ta'awudhu wal basmalah qabla al-bad'ati bit-tilawah. Sudah mafhum. Berta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian basmalah sebelum memulai membaca Al-Quran. Kemudian al-mudawamah ala qiraatil Quran biltizamin wirdin yaumiyyin. Jadi hendaklah dalam satu hari itu kita sempatkan membaca Al-Quran. Jadi dalam satu hari hendaklah kita sempatkan membaca Al-Quran. Artinya apa? Biltizamin wirdin yaumiyyin, menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian. Wirid harian. Wa in qalla, meskipun sedikit, tidak perlu banyak, yang penting setiap hari ada. Wa tajannubu hijranil Quran wa nisyani tilawatih. Dan jangan sampai ya dalam satu hari itu ada satu hari yang berlalu kita ini digolongkan sebagai orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Apa itu? Tidak menengok-nengok mushaf dalam satu hari. Lisan tidak membaca Al-Quran dalam satu hari. Setiap hari hendaklah kita sempatkan, luaskan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Meskipun tidak banyak, mungkin hanya satu halaman atau dua halaman, ya. Tapi setiap hari kita istiqomah. Ya. Kemudian tahsinus sauti wa tasjinuhu indat tilawah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, suara itu kita bagus-baguskan. Suara itu kita bagus-baguskan. Ya, minimal terdengar jelas. Ya, wattaghanni, juga disunnahkan untuk membaca Al-Quran itu dengan irama atau dengan langgam, namanya taghanni bil Quran. Nah, ini juga ada ilmunya sendiri. Ya, liyakuna ashadda waq'an wa akbar ta'thiran fil qulub, agar pengaruhnya di dalam hati lebih kuat, lebih kuat pengaruhnya, menghujam di dalam hati. Dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Barra bin Azib. Beliau ini termasuk seorang sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang mendengarkan kalau beliau yang baca Al-Quran. Bahkan sampai-sampai beliau ini dalam hadis Bukhari itu disebutkan beliau seringkali membaca Al-Quran, dan bacaan Qurannya ini dihadiri oleh para malaikat. Beliau mengatakan, atau beliau meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Barra bin Azib ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zayyinul Quran, ya, hiasilah Al-Quran, atau buatlah Al-Quran itu menjadi indah, bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Kemudian selanjutnya adalah qiraatul Quran hasba qawaidit tajwid. Ya, hendaklah mengusahakan membaca Al-Quran ini sesuai dengan undang-undang atau kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya, wa tartiluhu ala nahwi alladhi wada'ahu ulama'ul Quran. Ya, dan membaca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu maknanya membaca huruf demi huruf dengan jelas,
min ghairi isti'jalin, tidak terburu-buru. Nah, tidak terburu-buru. Jadi minimal itu kita belajar yang pertama tentang makhrajul huruf, di mana gerangan huruf itu diasalkan atau dikeluarkan. Nah, karena masing-masing huruf ini punya makhrajnya masing-masing. Nah, kemudian panjang pendek, mana panjang mana pendek. Kenapa? Karena ini mempengaruhi makna. Kemudian yang ketiga tentang wasol dan fasol, ya, dalam gampangannya tentang titik koma, titik komanya, di mana kita berhenti, bagaimana kita menyambung dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang terkait dengan kaidah-kaidah tajwid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, inilah dulu beberapa adab-adab terkait dengan Al-Quran. Masih ada ya, satu lagi barangkali, tapi ini agak panjang. Nah, ini insya Allah kita akan baca pada subuh mendatang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita cukupkan dulu sekian majelis kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.